Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga seberataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini setelah kita libur ya di bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menerima amal ibadah kita ketika di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah menjadikan kita istiqomah untuk menjalankan ketaatan selepas bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang bab salatul Jumu'ah. Maka malam ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu babu salatil khauf, bab salat khauf. Bab ini yaitu bab salat khauf ini masuk pada pembahasan salat ahlil a'dzar, salatnya orang yang memiliki uzur, yang mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya pembahasan tentang salat ahli a'dzar atau orang yang memiliki uzur itu ada 4 pembahasan. Kita telah membahas 3 sebelumnya dan ini adalah yang terakhir. 3 yang telah kita bahas yaitu safar, yaitu salat ketika safar, yang itu mencakup masalah mengqashar dan juga masalah menjamak. Begitu juga kita telah membahas tentang salatnya orang sakit. Kemudian kita juga sudah membahas tentang salat yang di situ ada gangguan, ya, seperti adanya lumpur, hujan dan seterusnya. Dan yang terakhir pembahasan tentang bab ini yaitu al-khauf, yaitu takut. Baik, maka takut merupakan salah satu uzur yang bisa menjadi sebab seseorang merubah kaifiyat salat. Dan maksud takut di sini bisa takut kepada musuh, serangan musuh, atau yang semisalnya. Yang semisalnya misalnya apa? Binatang buas, atau dikejar orang jahat, atau adanya banjir bandang. Kita nih mau sholat, sudah di akhir waktu datang banjir,
Ya, kalau kita berdiam di tempat misalnya bisa tenggelam misalnya seperti itu. Atau dikejar api, ya ada api besar datang sementara kita sedang sholat misalnya. Maka hal-hal ini membuat kita boleh untuk sholat khauf. Cuman perlu diketahui atau perlu dicatat di sini, seseorang yang dalam keadaan takut sementara ia berada di waktu sholat yang bisa dijamak dengan sholat berikutnya. Artinya rasa takut itu ada ketika waktu zuhur. Dan kita tahu biasanya sebab-sebab ini waktunya itu tidak lama, artinya hanya sebentar. Rasa takut ini hanya sebentar. Seperti tadi binatang buas kan misalnya, atau adanya banjir dan seterusnya. Kalau kita perkirakan ini waktunya tidak lama dan bisa dijamak dengan salat berikutnya, maka jangan buru-buru untuk melaksanakan salat khauf. Baik, artinya ditunda saja sampai dijamak dengan salat berikutnya. Karena khauf itu salah satu hal yang bisa membuat seseorang menjamak salat, membolehkan seseorang menjamak salat. Tetapi kalau ternyata salat tersebut tidak bisa dijamak dengan yang setelahnya atau waktunya sudah mepet, maka tidak mengapa untuk melaksanakan salat khauf. Nah, memang pembahasan tentang salat khauf itu lebih sering dibahas ketika peperangan. Ya. Bahkan Al-Qur'an, ya, ayat Al-Qur'an ketika berbicara tentang salat khaufun adalah ketika peperangan. Baik. Dalam masalah peperangan, salat khauf itu menjadi sah apabila dilakukan pada peperangan yang dibolehkan oleh syariat. Ulangi, salat khauf itu boleh dilaksanakan ketika peperangan dengan syarat peperangannya itu merupakan peperangan yang boleh, peperangan yang mubah. Dan salat khauf itu nanti bisa berjamaah, bisa juga salat sendirian. Begitu juga baik dia peperangannya peperangan safar atau peperangan mukim. Ya, ulangi, salat khauf dalam peperangan itu boleh. Dengan syarat apa? Peperangannya adalah peperangan yang mubah. Mubah ini nanti ada macam-macam bentuknya. Artinya mubah di sini yang diizinkan oleh syariat untuk berperang di situ. Dan salat khauf itu nanti bisa dilakukan secara berjamaah atau bisa dilakukan secara sendirian, sendiri-sendiri. Tapi itu tergantung kondisi khaufnya itu gimana. Nanti kita akan jelaskan. Baik dia lakukan ketika safar, kan peperangan bisa keluar dari negerinya, bersafar, ya. Atau ketika berperang di negerinya sendiri, maka mukim. Baik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peperangan atau macam-macam peperangan berdasarkan hukumnya. Ulangi, macam-macam peperangan berdasarkan hukumnya. Itu ada beberapa macam. Peperangan berdasarkan hukumnya ada beberapa macam. Pertama adalah peperangan yang hukumnya wajib. Peperangan yang hukumnya wajib. Wajib itu sama seperti fardu. Dan yang namanya fardu ada dua. Apa aja? Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Baik. Kita tidak perlu menjelaskan apa itu fardu ain, fardu kifayah karena ana yakin
Antum sudah paham apa maksudnya. Kapan peperangan itu sifatnya fardu ain? Maka para ulama menjelaskan di antara peperangan yang sifatnya fardu ain, pertama, kalau kita sudah hadir di medan peperangan. Artinya kalau sudah bertemu musuh, ada dua saf sudah bertemu, haram bagi orang yang hadir untuk kabur. Wajib, sudah fardu ain hukumnya. Yang kedua, yang hukumnya fardu ain, musuh datang mengepung negeri kaum muslimin. Musuh datang menyerang, mengepung negeri kaum muslimin. Maka wajib bagi setiap orang untuk berperang pada waktu itu. Kondisi yang ketiga yang menyebabkan seorang fardu ain untuk berperang adalah ketika imam telah menyuruhnya untuk berangkat perang. Ya, jadi kalau imam sudah mendata dia, mendaftarkan dia sebagai peserta berjihad, maka wajib bagi dia untuk pergi berjihad. Fardu ain hukumnya. Yang keempat, seseorang yang dibutuhkan dalam peperangan dan tidak ada yang bisa menggantikan dia. Misalnya dia satu-satunya yang bisa menggunakan motor tank, mobil tank ya. Sekarang kan kada ada lagi yang berkuda gitu ya, jarang, sudah nggak ada peperangan berkuda. Sekarang motor tank, pesawat tempur. Baik, hanya dia yang bisa mengoperasikan itu, tidak ada yang lain. Maka dalam hal ini dia dibutuhkan dalam perang, maka wajib bagi dia untuk berangkat. Baik. Dan yang kelima di antara hukum yang fardu ain juga adalah berperang membela jiwa dan kehormatan. Berperang membela jiwa dan kehormatan. Jadi kalau ada orang yang ingin membunuh dia, maka wajib bagi dia untuk membela dirinya walaupun harus memerangi dia. Begitu juga ada yang ingin merusak kehormatan istri kita misalnya. Baik, kita wajib untuk melawannya. Baik, nah ini wajib atau fardu yang pertama, yaitu fardu ain. Baik, yang kedua tadi apa? Fardu kifayah. Memang hukum asal berjihad itu fardu kifayah sebenarnya. Ya, kecuali tadi kondisi-kondisi yang kita sebutkan jadilah fardu ain. Maka jihad melawan orang kafir, hukum asalnya apa? Fardu kifayah. Kalau ada sudah yang melawan orang kafir dan jumlah mereka cukup, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Begitu juga jihad melawan orang munafik, jihad melawan orang-orang zalim misalnya. Jihad melawan bid'ah dan kemungkaran itu fardu kifayah hukum. Itu kan termasuk jihad. Baik. Nah, jadi ini adalah peperangan yang sikapnya fardu. Baik itu fardu ain ataupun fardu kifayah. Nah, jadi kalau ada orang peperangan seperti ini dan dia diliputi rasa takut, boleh bagi dia untuk salat khauf. Baik. Adapun peperangan yang sifatnya mustahab, di antara peperangan yang sifatnya mustahab adalah berperang membela harta. Ada orang yang ingin ngambil harta kita, dianjurkan bagi kita untuk melawannya, walaupun tidak wajib. Tapi kalau orang tadi ingin membunuh kita, maka sebagian ulama atau para ulama menjelaskan itu hukumnya wajib. Tapi kalau berkaitan dengan harta, maka bagi kita
ya mustahab untuk melawan dia. Baik, itu hukumnya yang mustahab. Dan yang terakhir adalah peperangan yang haram hukumnya. Peperangan yang haram hukumnya, contoh, peperangan yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij yang membunuhi kaum muslimin. Ya, orang-orang Khawarij yang bom masjid misalnya, mengatasnamakan itu jihad, itu haram hukumnya. Atau memerangi kafir yang tidak boleh dibunuh. Kan tidak semua orang kafir itu boleh dibunuh. Ada kafir yang boleh dibunuh, yaitu kafir harbi namanya. Cuman kafir yang lain seperti kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, ini tidak boleh dibunuh. Kalau zimmi, orang kafir yang hidup di negeri kaum muslimin dan mereka bayar upeti lah istilahnya, maka tidak boleh dibunuh. Atau kafir mu'ahad, dan kebanyakan orang kafir sekarang adalah kafir mu'ahad yang memiliki perjanjian damai dengan mereka. Dan juga kafir musta'man. Kafir musta'man itu adalah orang kafir yang diberi keamanan. Walaupun di antara kita dengan negara mereka ada peperangan, tetapi ada seorang misalnya utusan yang itu diberi keamanan oleh salah seorang kaum muslimin, maka tidak boleh dibunuh. Baik. Nah, setelah kita menjelaskan macam-macam hukum ini, hukum peperangan ini, peperangan yang membolehkan seseorang salat khauf itu adalah peperangan yang sifatnya fardu, baik fardu ain atau fardu kifayah, dan yang hukumnya mustahab. Adapun yang hukumnya haram, maka tidak membolehkan seseorang untuk salat khauf. Baik. Adapun dalil tentang pensyariatan salat khauf, kalau di dalam Al-Quran, pian nanti silahkan baca dalam surah An-Nisa ayat 102. Ayatnya agak panjang, tapi itu adalah dalil utama berkaitan tentang syariat salat khauf. Baik, dan ayat tersebut nanti akan dijelaskan dalam hadis yang akan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik, nanti pian silakan baca dalam surah An-Nisa ayat 102. Baik. Jadi dari Al-Quran ada ayatnya. Adapun dari As-Sunnah, dari hadis-hadis Nabi itu banyak. Di antaranya hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW melaksanakan salat khauf. Sampai-sampai para ulama menjelaskan hadisnya sudah sampai mencapai derajat mutawatir. Artinya tidak ada keraguan lagi bahwasanya Nabi SAW melakukan salat khauf. Nah, cuman para ulama berbeda pendapat. Apakah salat khauf itu khusus di zaman Nabi SAW saja? Artinya ketika Nabi SAW masih hidup saja? Ataukah salat khauf itu berlaku sampai sekarang? Baik, kenapa para ulama berbeda pendapat? Karena dalam ayat An-Nisa ayat 102 tadi, di awal ayat Allah berfirman, "Wa idza kunta fihim", apabila engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, ya maka laksanakanlah salat begini-begini, artinya salat khauf. Nah, sebagian para ulama menjelaskan, oh ini berarti syarat bolehnya salat khauf yaitu ketika Nabi SAW ada bersama kita. Kalau Nabi SAW sudah tidak ada, maka tidak ada syariat salat khauf. Tapi wallahu alam, pendapat jumhur ulama menyatakan bahwasanya salat khauf itu tetap disyariatkan sampai sekarang.
Ya, karena illah atau sebab seseorang dianjurkan atau diperbolehkan untuk sholat khauf adalah karena rasa khauf itu. Baik. Jadi pendapat yang benar adalah pendapat jumhur yang menyatakan bahwasanya sholat khauf itu disyariatkan sampai sekarang apabila kita mendapati kondisi takut. Baik. Nah, jadi dari Al-Quran sudah ada, dari hadis Nabi SAW juga ada tentang dalil syariat salat khauf. Adapun ijma, nah sebagian ulama mengatakan itu hanya di zaman Nabi SAW saja, tapi yang benar berlaku sampai sekarang. Baik. Perlu diketahui, salat khauf itu tidak mempengaruhi jumlah rakaat. Ana ulangi, salat khauf atau kondisi takut itu tidak mempengaruhi jumlah rakaat. Maksudnya apa? Artinya salat zuhur ya tetap 4 rakaat, tidak mengurangi menjadi 2 misalnya, enggak. Kecuali kalau dia safar. Artinya jumlah rakaat dalam salat khauf itu sama seperti jumlah rakaat ketika aman. Artinya salat zuhur tetap 4 rakaat, salat asar tetap 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Ketika safar, ya, yang 4 rakaat boleh dikosor menjadi 2 rakaat. Ya, maghrib tetap 3 rakaat. Artinya walaupun dalam kondisi perang, ya, maka jumlah rakaat salat tidak berubah. Nah, walaupun ada sebagian pendapat dari para sahabat yang menyatakan yang namanya salat khauf itu 1 rakaat saja. Ya, jadi kalau ada kondisi khauf, salatnya cuma 1 rakaat, semua salat 1 rakaat. Ya, cuman ya pendapat ini ya ditakwil oleh para ulama, maksudnya 1 rakaat itu bagaimana? Ya nanti kita akan jelaskan. Baik, intinya salat khauf tidak mempengaruhi jumlah rakaat. Bisa 4 rakaat, nanti ada dalil-dalilnya juga yang 4 rakaat. Bisa 2 rakaat. Nah, kalau maghrib nanti tetap 3 rakaat. Baik, nanti kita akan praktekkan bagaimana salat khauf. Siapa yang siap jadi musuhnya? Baik. Baik, dan tadi kita sudah sebutkan bahwasanya yang namanya salat khauf itu membolehkan seseorang untuk menjamak. Ya, jadi boleh dijamak 2 salat yang memang boleh dijamak. Baik jamak taqdim atau jamak takhir. Baik, nah sekarang kita mulai ke pembahasan tentang kaifiyah salatnya. Ya, kita tidak terlalu panjang sebenarnya pembahasan tentang salat khauf. Baik, jadi langsung kita bahas tentang tata cara salat khauf. Jadi hukum asal, syarat-syarat salat, rukun-rukun serta wajib-wajib salat tetap wajib disempurnakan pada salat khauf. Hukum asalnya gitu. Ana ulangi, hukum asal, syarat-syarat salat yang telah kita pelajari, rukun-rukun salat, wajib-wajib salat itu tetap wajib dikerjakan ketika salat khauf, kecuali ada dalil yang mengecualikannya atau ada kondisi yang menggugurkan ya kewajiban-kewajiban tersebut. Artinya selama kita mampu untuk memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan wajib-wajib salat, maka wajib kita laksanakan. Ya. Kecuali ada dalil yang menyatakan tidak mengapa digugurkan rukun tersebut atau syarat tersebut dan seterusnya. Nah, untuk membahas ini kita perlu membagi macam-macam takut. Ya. Dan ini kita lebih fokus kepada peperangan ya. Pada peperangan. Khauf itu ada 2 macam. Khauf ada 2 macam. Yang pertama adalah
Khauf yang sangat, ya, artinya sangat genting, kondisinya sangat genting. Bagaimana kita mengetahui ini adalah khauf yang sangat genting, sangat parah gitu ya? Yaitu seseorang yang tidak mungkin bisa berada di tempatnya dan tidak mungkin melaksanakan sholat berjamaah pada kondisi itu. Itu berarti sangat genting sudah. Ulangi, jadi jenis yang pertama, khauf itu adalah khauf yang sangat atau sangat genting tadi. Bagaimana kita mengetahui ini adalah khauf yang sangat? Ketika kita tidak mungkin bisa tinggal di tempat itu secara nyaman gitu ya. Kondisinya tidak memungkinkan kita berdiam di situ dan tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di situ. Itu sudah sangat genting. Adapun jenis yang kedua, khauf yang di bawah itu, yang ringan. Ya, tapi perangan tidak ada istilah khauf ringan sebenarnya ya. Cuman tidak segenting yang pertama maksudnya. Bagaimana kita mengetahuinya? Yaitu yang mungkin seorang berdiam di tempatnya atau mungkin melaksanakan salat berjamaah. Ya. Jadi ulangi, khauf ada dua macam. Khauf yang sangat genting dan khauf yang di bawah itu. Bagaimana mengetahuinya? Khauf yang genting yang tidak mungkin kita melakukan salat berjamaah di situ. Ya. Kalau khauf yang ringan, yang masih bisa melaksanakan salat berjamaah di situ. Itu patokan yang dijadikan standar oleh para ulama membedakan dua jenis khauf ini. Nah, sekarang kita akan rinci ini biar mengetahui bagaimana cara sholat kita dalam kondisi-kondisi ini. Baik, yang pertama tadi apa? Khauf yang sangat genting. Khauf yang sangat genting itu ada dua. Pertama adalah khauf yang mana perang tidak berkecamuk. Ya, artinya musuh pasti di tempat mereka, kita di tempat kita. Kaum muslimin di tempat mereka. Cuman musuh sudah menyiapkan senjata mengarah kepada kaum muslimin. Itu khaufnya genting sudah. Cuman masih tidak berkecamuk perang itu. Maka bagaimana sholatnya nih? Ini datang waktu sholat nih, musuh sudah mengarahkan senjatanya kepada kita. Maka dalam kondisi yang seperti ini, ya, suasana genting tapi perangnya tidak berkecamuk, maka kaum muslimin sholat sesuai kondisi mereka. Sesuai kondisi mereka. Bagi mereka yang di tank tadi kan, motor tank, mobil atau motor itu, motor tank. Maka mereka sholat di situ, di motor tank itu. Bagi mereka yang sembunyi di parit, maka mereka sholat sesuai kondisi mereka. Ya, artinya kalau tidak mampu berdiri, maka mereka kondisi tiarap misalnya dengan dengan berisyarat ketika ruku, sujud dan seterusnya. Bagi mereka yang di atas kendaraan, maka mereka sholat di situ. Mereka yang berjalan, maka sholat sesuai dengan kondisi mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 239 berkaitan masalah ini, ya. Ayat sebelumnya Allah berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat-salat fardu dan salat wusta. Salat wusta di sini salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah dengan keadaan khusyuk. Ini hukum asal berdiri. Tapi kata Allah, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Tapi kalau kalian dalam keadaan takut, nih takut sangat genting, maka silahkan sholat dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Silahkan. Kalau zaman dulu kan berjalan kaki atau di atas kudanya atau di atas ontanya mereka sholat. Ya, kalau sekarang tadi di mobil tanknya, di paritnya sambil memegang senjata misalnya mereka sholat, maka dipersilahkan. Nah, ini ketika memang kita masih bisa sholat walaupun dalam kondisi sangat genting tadi. Ini jenis yang pertama, kondisi genting.
Kalau kondisi yang kedua, kondisi sangat genting dan perang sedang berkecamuk, sedang terjadi tembak-tembakan misalnya. Ya, pokoknya memang lagi heboh-hebohnya perang ya. Baik, kira-kira dalam kondisi seperti ini mungkin nggak kita sholat? Kita lagi ditembakin orang nih. Ya, untuk sholat mungkin sangat susah. Kalau bisa sholat, maka silahkan sholat. Tapi kalau tidak bisa, maka tidak mengapa sholat diakhirkan walaupun sampai keluar waktu sholat. Makanya kalau kita berbicara tentang Nabi SAW ketika perang Khandaq, yang mana kaum muslim itu diserang habis-habisan, disibukkan dengan peperangan tersebut, sampai akhirnya Nabi SAW tidak bisa melaksanakan sholat asar. Sampai datang waktu maghrib. Dan akhirnya Nabi SAW mengerjakan waktu asar ya di luar waktunya. Karena tidak mampu ya menghadapi serangan orang muslim ya kaum musyrikin sementara ingin sholat, tidak memungkinkan. Ya, walaupun dalam hal ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi itulah pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam. Jadi ulang-ulangi berkaitan tentang kondisi yang sangat genting itu ada dua. Kondisi perang tidak berkecamuk, ya cuman kondisinya sudah mau perang nih, orang-orang musyrik sudah mulai bersiap-siap menyerang kaum muslimin. Maka dalam hal ini kaum muslimin sholat sesuai keadaan mereka. Jadi tidak wajib untuk berjamaah di sini. Kalau kondisi genting seperti itu. Kalau sudah berkecamuk, maka ya kalau memang tidak mampu untuk sholat, maka boleh dia takhir sampai keluar, walaupun sampai keluar waktunya. Ya, di sini tidak ada sholat berjamaah ya. Karena suasana genting tadi tidak memungkinkan untuk sholat berjamaah. Baik, nah yang banyak dibahas itu adalah ketika yang kurang genting tadi, di bawah dari kondisi genting yang masih memungkinkan seseorang untuk apa? Sholat berjamaah. Nah, bagaimana sholat berjamaah ketika dalam kondisi takut seperti ini? Baik. Pertama, ternyata ya kita melihat hadis-hadis Nabi, begitu juga yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tetap memerintahkan Nabi SAW untuk sholat berjamaah walaupun dalam kondisi takut seperti ini. Maka ini merupakan dalil yang dijadikan oleh para ulama yang menyatakan sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Ya, artinya ketika dalam kondisi takut saja ya ternyata itu tidak menggugurkan untuk sholat berjamaah. Maka kalau kondisi takut saja tetap tidak menggugurkan sholat berjamaah, apalagi dalam kondisi aman. Baik, begitu juga ketika sholat khauf tadi yang secara berjamaah itu tetap dianjurkan berjamaah walaupun harus merubah apa? Tata cara sholat. Artinya kalau tidak berjamaah mungkin bisa melakukan sholat secara normal dengan gerakan-gerakan yang biasa. Tetapi karena supaya bisa berjamaah ternyata tata cara sholatnya dirubah. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya tetap yang namanya sholat berjamaah itu wajib. Baik. Maka bagaimana cara atau tata cara sholat berjamaah dalam kondisi takut seperti ini? Baik. Rakaat-rakaat sholat itu ada berapa saja? Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 3 rakaat. Nah, bagaimana sholatnya nih? Yang 2 rakaat bagaimana caranya? Yang 4 rakaat bagaimana? Dan yang 3 rakaat gimana? 2 rakaat sholat apa? Subuh atau zuhur, asar, isya ketika dalam kondisi safar, yaitu dikosor. Maka sholatnya adalah 2 rakaat. Baik. Dan riwayat-riwayat yang datang tentang sholat khauf Nabi SAW itu kebanyakannya yang 2 rakaat. Maka kita simpulkan bisa jadi itu adalah sholat subuh atau sholat yang dikosor. Baik.
Adapun yang 4 rakaat yaitu zuhur, asar dan isya ketika tidak dalam keadaan safar. Adapun maghrib tidak ada yang lain kecuali 3 rakaat dan hanya maghrib yang 3 rakaat. Baik, nah maka bagaimana cara salatnya? Baik, mungkin untuk prakteknya langsung kita tunda ke ba'da isya insyaallah. Baik, nah ini pembahasan kita insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Nah, jadi tadi kita sebutkan bahwasanya khauf atau rasa takut itu ada 2 macam. Ada rasa khauf yang sangat genting, dan ini ada 2, baik itu perang berkecamuk ataupun tidak. Tidak berkecamuk maksudnya musuh sudah siap menyerang, senjata mereka sudah mengarah kepada pasukan kaum muslimin, maka dalam kondisi takut seperti ini kaum muslimin sholat di tempat mereka masing-masing, tidak berjamaah. Ya, kalau ternyata mereka atau musuh tidak di arah kiblat, maka gugur kewajiban menghadap kiblat. Kalau tidak mungkin berdiri, gugur rukun berdiri. Ya, artinya untuk ruku dan sujud itu cukup memberi isyarat dan seterusnya. Intinya sesuai dengan kemampuan mereka. Ini kalau kondisi genting. Kalau sudah perang berkecamuk, saling tembak-tembakan tadi, maka dalam kondisi seperti ini kalau tidak memungkinkan untuk sholat, maka tidak mengapa mengakhirkan sholat walaupun harus keluar dari waktunya. Baik, jadi kondisi yang genting seperti ini memang sedang berkecamuk, maka sholatnya sesuai dengan kemampuan mereka. Adapun kalau mereka sedang tidak berkecamuk perang, ya, dan musuh pun tidak sedang menyerang, gitu ya. Cuman ada kemungkinan menyerang ketika kita sholat misalnya. Ya, cuman dilihat ini kondisinya mereka tidak menyerang. Tapi tetap saja di situ ada rasa takut. Nah, tapi kita mungkin untuk melakukan sholat secara berjamaah. Nah, ini yang kita bahas. Baik, maka dalam hal ini ada 2 kemungkinan. Musuh di arah kiblat dan musuh bukan di arah kiblat. Kita akan bahas dulu pertama musuh bukan di arah kiblat. Bagaimana tata cara salat? Ya, pertama yang 2 rakaat dulu. 2 rakaat dan musuh bukan di arah kiblat. Dan itu pembahasannya ada di hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Kita baca cuman langsung artinya saja. Dari Saleh bin Khawwat radhiyallahu anhu, dari para sahabat yang ikut salat khauf bersama Nabi SAW pada peperangan Zatul Riqa, bahwa sekelompok sahabat beliau berbaris salat bersama beliau, sedangkan sekelompok yang lain bersiaga menghadap ke arah musuh. Kemudian beliau pun salat dengan sekelompok yang bersama beliau 1 rakaat, lalu beliau tetap berdiri dan para sahabat menyempurnakan salatnya masing-masing. Setelah itu mereka semua pergi dan berbaris menghadang musuh. Kemudian datanglah sekelompok yang sebelumnya menghadang musuh, lalu beliau salat dengan mereka 1 rakaat yang kurang.
Beliau pun tetap dalam keadaan duduk dan para sahabat pun masing-masing menyempurnakan kekurangannya. Setelah itu beliau salam bersama mereka. Paham lah ya? Baik, sekarang kita praktekkan. Gimana nih? Ana butuh satu imam, tiga pasukan pertama yang ikut sholat pertama, kemudian tiga yang menghadang musuh atau menghadap ke arah musuh. Nah, jadi pertama apa namanya? Imam membagi pasukan jadi dua. Ya, boleh setengah-setengah. Ya, misalnya pasukan 50 jadi 25 25. Ini pasukannya cuma 7. 3-3. Baik. Nah, musuh di situ. Jadi yang sop kedua menghadap musuh belum sholat, belum sholat, ya belum ikut sholat. Jadi sop pertama saja yang ikut bersama imam. Baik, silakan imam. Baik, satu rakaat dulu. Mereka ikut satu rakaat. Nanti Anda jelaskan di tengah jalan. Takbiratul ihram aja dulu. Antum ikut, ya sop pertama ikut. Baik, ruku. Terus naik. Terus. Terus. Naik. Naik ke rakaat kedua. Naik ke rakaat kedua. Baik. Nah, sekarang imam tetap berdiri terus lama, ya. Sementara sop pertama ini menyelesaikan, jadi mufarakah sudah dengan imam, cuman langsung sempurnakan rakaat kedua. Jadi terus saja untuk sop pertama sempurnakan sholat, ya sendiri-sendiri. Ya, imam tetap berdiri. Terus tetap berdiri. Enggak. Sampai salam untuk rakaat untuk sop pertama sampai salam. Baik. Nah, sekarang ini bertukar. Jadi ini menghadang musuh pulang. Yang sop kedua ikut bersama imam. Jadi imam sekarang rakaat kedua, mereka rakaat pertama. Baik. Sudah langsung takbiratul ihram. Nah, nanti ikut imam. Nanti imam ruku', padahal imam. Terus baik. Imam jangan salam ya, tasyahud aja terus. Nah, antum naik ke atas untuk rakaat kedua. Antum masih tasyahud aja, jangan salam. Antum sudah dua rakaat nih. Imam sudah dua rakaat, ini masih satu rakaat. Terus sampai dua rakaat. Belum imam. Nah, nanti tunggu sampai sama imam salamnya. Baik, silahkan imam salam. Baik, jadi dipaham di sini untuk pasukan pertama ikut bersama imam dari takbiratul ihram. Jadi dapat takbiratul ihramnya imam. Adapun sop yang kedua itu mendapat salamnya imam. Baik, jadi kita ulangi sedikit tadi ya. Jadi ada dua sop, ya satu sop menghadang musuh, ya atau menjaga ya bagaimana. Jadi tidak ada terjadi perang, cuma menjaga musuh, kali-kali aja mereka nyerang. Baik, jadi ke arah musuh. Jadi sop pertama ikut bersama imam sampai akhirnya satu rakaat selesai. Naik ke rakaat kedua, imam rakaat kedua, mereka rakaat kedua. Hanya saja imam tetap berdiri sampai menunggu mereka selesai sholat dua rakaat. Sudah selesai mereka sholat, mereka baru gabung ikut mereka satu rakaat, antum masuk kedua rakaat, imam dua rakaat atau rakaat kedua. Sudah, nanti ikut sampai
tasyahud imam, duduk aja terus sampai mereka naik lagi untuk shaf kedua, naik lagi rakaat kedua bagi mereka, sampai mereka tasyahud, nanti salamnya sama imam. Nah, itu yang disebutkan dalam hadis yang pertama, dan inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran tata cara. Dan juga dalam sholat khauf ini jangan panjang-panjang bacaannya, ya nanti diserang musuh. Sudah. Baik, ini adalah apa namanya, kaifiyah yang pertama untuk sholat khauf. Baik, untuk yang kedua, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku pernah ikut perang bersama Rasulullah SAW di sekitar wilayah Najd. Kami berhadapan dengan musuh, lalu kami membuat barisan untuk menghadapinya. Maka berdirilah Rasulullah dan salat bersama kami, sekelompok berdiri bersama beliau, dan sekelompok lagi menghadap musuh. Beliau salat 1 rakaat dengan kelompok yang bersamanya dan sujud 2 kali. Kemudian mereka berpaling menuju tempat kelompok yang belum salat. Mereka pun datang dan beliau salat 1 rakaat dan sujud 2 kali. Kemudian salam, maka masing-masing dari kelompok itu berdiri, kemudian melakukan ruku sendiri-sendiri dan sujud dua kali. Maksudnya sama tadi, imam membagi 2 pasukan. Satu menghadap musuh, yang musuhnya situ. Ini kiblat ya, ingat kiblat situ ya. Baik. Pertama, pasukan pertama salat bersama imam 1 rakaat. Sudah? Silahkan. Baik. Berdiri. Sudah? Shaf ini masih dalam keadaan sholat, tapi mereka sudah mengambil posisi shaf kedua. Silahkan dalam keadaan sholat tidak boleh berbicara, ya. Langsung shaf kedua. Jadi silahkan pindah shaf pertama ke belakang. Yang nggak apa-apa menghadap musuh, ya. Tapi tidak boleh berbicara karena antum masih dianggap sholat, dan tidak mesti harus apa namanya, bersedekah mudah masih, ya. Tapi yang jelas jangan sampai berbicara di antara antum. Nah, antum masih sholat. Baik. Sholat, fadal. Silakan ikut. Baik. Baik. Sekarang ini kan imam sedang tasyahud. Baik, antum naik langsung kedua. Imam salam silahkan. Baik, silahkan untuk shaf kedua ini untuk salat sempurnakan sampai selesai. Ini pasukan pertama masih dalam keadaan mode salatnya, walaupun dalam kondisi seperti itu. Baik, sudah salam. Nah, sekarang ambil posisi shaf yang pertama tadi. Sekarang shaf pertama kembali menghadap kiblat, ambil posisi, selesaikan salat antum 1 rakaat lagi. Kada usah mengangkat tangan lagi, karena antum sudah takbiratul ihram. Baik, sudah masing-masing. Nah. Nah, ini adalah sifat yang kedua. Ana ringkaskan lagi ya tadi ya. Nah, jadi sama tadi, satu kelompok bersama imam, satu kelompok menghadap musuh. Baik. Maka ketika shaf yang pertama ini salat bersama imam sampai 1 rakaat, ya, maka mereka nanti pergi ke shaf yang kedua yang menjaga musuh, mereka dalam menjaga musuh. Ya, kemudian mereka ini ikut bersama imam. Sudah? Nanti ketika imam sudah tasyahud karena 2 rakaat sudah, mereka naik menyelesaikan salat mereka. Setelah mereka salat selesai mengambil posisi antum tadi, ya, baru antum menyelesaikan salat antum. Nah, ini adalah hadis yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam
Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Jadi karena kan menunggu ya, walaupun antum mau sedekap silakan ya. Dan nah ketika sholat seperti ini antum tetap mengenakan senjata antum. Kalau misalnya pedang, pakai pedang. Kalau senjata tetap mengenakan senjata. Bahkan para ulama sebagian mengatakan wajib antum mengenakan senjata tersebut selama tidak mengganggu sholat antum. Nah itu adalah sifat yang kedua. Baik, nah cukup dua itu saja. Ya sebenarnya masih ada 4 sifat untuk ini, cuman cukup itu aja karena itu yang lebih masyhur dan yang disebutkan oleh Al Imam Ibnu Hajar. Nah tadi kondisinya adalah ketika musuh bukan di arah kiblat. Sekarang bagaimana kalau kondisi musuh di arah kiblat? Ya, maka caranya itu disebutkan dalam hadis yang ketiga. Langsung kita bacakan artinya. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, aku pernah ikut salat khauf bersama Rasulullah SAW. Kami pun berbaris 2 barisan, 1 barisan di belakang Rasulullah, sedangkan musuh berada di antara kami dan kiblat. Berarti di arah kiblat. Ketika Nabi SAW takbir, kami semua ikut takbir. Kemudian beliau ruku, maka kami pun ikut ruku. Beliau mengangkat kepala dari ruku, maka kami semua mengangkat kepala. Kemudian beliau sujud bersama barisan yang berada di belakang beliau, sedang barisan tetap berdiri menghadap musuh. Ketika beliau selesai sujud, berdirilah barisan yang ada di belakangnya. Kemudian dia menyebutkan hadis. Sedangkan dalam sebuah riwayat disebutkan, kemudian beliau sujud dan sujud pula bersama beliau barisan pertama. Ketika mereka berdiri, sujudlah barisan kedua, lalu barisan pertama mundur dan barisan kedua maju. Kemudian dia menyebutkan yang sama dengan di atas. Di bagian akhirnya disebutkan Nabi pun kemudian salam dan kami pun semua salam. Nah sekarang itu kiblat semuanya. Silahkan imam semuanya berdiri. Baik. Nah ini semuanya ke arah kiblat kan ya. Baik. Silahkan. Pokoknya ke arah situlah musuhnya ya. Pas di arah kiblat. Baik. Silahkan takbiratul ihram. Baik. Kemudian ruku, semuanya ruku. Ingat rukunya itu jangan panjang-panjang. Karena nih posisi kita udah melihat musuh. Ya, silakan. Baik, stop dulu. Ini kan setelah bangkit. Sekarang imam ingin sujud. Yang ikut sujud cuma sop pertama. Sop kedua jangan sujud. Padahal silakan. Terus sujud. Ini dulu. Terus. Baik. 6. Berdiri, baru sujud antum. Ya, tahan dulu. Antum sama sop pertama tahan dulu. Baik. Sekarang berdiri. Nah, ini yang bedanya. Sekarang antum maju, antum mundur. Yang di belakang maju, antum mundur. Ya, silakan. Baik. Nah, sekarang baca Al-Fatihah dan seterusnya. Ruku. Semuanya ruku. Stop dulu. Nah, ketika sujud, yang pertama saja sujud. Silakan. Baik. Nah, silakan tasyahud, cuman tahan dulu jangan salam. Silakan sujud. Sop kedua. Baik, tasyahud. Baik, nanti salam bareng-bareng. Silakan salam. Baik, nah paham? Nah jadi ketika musuh di arah kiblat, maka tadi imam, saf pertama, saf kedua, semuanya berdiri. Baca Al-Fatihah, baca surah, ruku pun bareng semuanya. Tapi ingat ruku jangan lama-lama karena posisi kita tidak perhatian dengan musuh nih. Ya, cuman tetap rukunya bareng. Bangkit dari ruku, cuman yang sujud cuma imam dan saf pertama. Terus sampai bangkit lagi ke saf kedua, ke rakaat yang kedua, baru yang di belakang yang sujud.
Baik, sampai sujud, bangkit lagi, tukeran tempatnya. Yang di belakang ke sop pertama ke yang kedua, berhuruf. Sudah? Maka itu tadi lagi, imam ruku, ikut semuanya ruku. Sudah? Bangkit dari ruku, ya, sujud sama sop yang pertama sekarang. Baik, sampai tasyahud. Nah, ketika mereka sudah duduk tasyahud, baru yang di belakang sujud. Sudah, nanti tasyahud sampai tasyahud, nanti salam bareng-bareng. Nah, itu adalah ketika musuh di arah kiblat. Tergantung salatnya apa. Ya, kalau misalnya dia salatnya subuh misalnya, maka silakan dikeraskan. Ya, cuman tadi memperhatikan ringan dalam salat. Jangan panjang-panjang karena kondisinya tidak memungkinkan ya. Dan yang di belakang tidak mengapa, ya tadi membuat mungkin takbirnya agak diperkeras biar imam mendengar. Sudah? Baik. Nah, itu adalah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, hadis yang ketiga ketika musuh ada di depan kiblat. Baik, adapun kalau itu adalah 4 rakaat, sebenarnya sama aja. Cuman yang 1 rakaat tadi dirubah jadi 2 rakaat, baru nanti shaf yang kedua ya gantian 2 rakaat. Ya, sama seperti sifat yang pertama, hanya saja 1 rakaat dijadikan 2 rakaat. Sudah? Adapun kalau itu adalah 3 rakaat, ya maghrib, maka untuk shaf pertama itu salatnya 2 rakaat bersama imam. Ya, adapun nanti diselesaikan sampai 3 rakaat, baru nanti shaf yang kedua imam tetap berdiri terus tuh sampai datang shaf yang kedua, dapat 1 rakaat dari imam, nanti menyelesaikan 2 rakaat lagi bersama imam. Ya, penggantinya di rakaat kedua. Sudah. Nah, itulah tata cara salat khauf. Sebenarnya yang ana sebutkan ini sebagian sifatnya saja. Kalau pian baca buku-buku yang panjang lebar membahas tentang salat khauf, Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ada 16 sifat cara salat khauf. Dan itu sebenarnya disesuaikan dengan kondisi. Ya, bagaimana yang lebih cocok ya ketika salat ya, ini sesuai tingkat ketakutannya. Cuman tadi yang kita praktekkan tadi itu adalah yang paling masyhur yang disebutkan oleh para ulama dan disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun hadis-hadis yang lainnya ini cuma riwayat-riwayat yang lain, dan ada sebagian riwayat juga yang itu hadisnya dhaif. Jadi tidak perlu kita bahas. Baik. Nah, inilah pembahasan kita berkaitan tentang salat khauf. Baik. Nah, jadi intinya ya berkaitan tentang salat khauf, memang ada beberapa sifat yang disebutkan oleh para ulama. Ya, bahkan di antara mereka ada yang menyatakan begini. Untuk salat yang 2 rakaat tadi, ada juga disebutkan Nabi SAW salat 2 rakaat bersama pasukan pertama sampai selesai, sampai salam. Kemudian datang lagi pasukan yang lain sama salat 2 rakaat. Berarti Nabi SAW di sini salatnya berapa rakaat? 4 rakaat. 2 rakaat pertama itu dihitung salat wajib bagi beliau, dan 2 rakaat kedua dihitung sebagai salat sunnah atau nafilah bagi beliau. Itu juga boleh. Ya, dan itu ada dalil berkaitan tentang masalah itu. Baik. Nah, dan tadi yang berjamaah tadi, ingat bukan ketika kondisi sedang berkecamuk perang, enggak, tapi memang dalam kondisi lagi tenang ya, tapi ada kemungkinan musuh menyerang ketika salat. Nah, makanya adanya syariat salat khauf tersebut. Baik, nah inilah mungkin pembahasan kita berkaitan tentang salat khauf ya. Jadi memang ingin Anda selesaikan malam ini juga karena pembahasannya memang tidak terlalu, artinya tidak terlalu urgent ya untuk dibahas ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negara kita senantiasa aman, tidak ada peperangan. Baik, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab tentang salat al-Aidain, bab salat 2 hari raya. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.